Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah CIDI dan kaum muslimin di Australia juga di belahan bumi lainnya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ketiga di bulan puasa ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan dan waktu sehingga Allah mempertemukan kita dalam majelis online ini yang insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, qudwah kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Yang saya hormati Ustadz Heriawan, Ustadz moderator, para jamaah CIDI ya, yang tidak saya sebutkan satu persatu, para hadirin yang mengikuti acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua dan menjaga kita dari segala keburukan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, tema pada sore hari ini ya, sore ya. Ustaz di sini masih sore, di antum sudah malam ini ya. Pada sore hari ini yakni tentang solidaritas Muhajirin dan Ansar dalam membangun peradaban. Apabila kita membaca definisi solidaritas, supaya tidak salah paham, solidaritas dalam bahasa Indonesia ini berarti kesetiakawanan. Kemudian juga memiliki perasaan yang sama, ya, senasib, ya. Kemudian juga sepenanggungan. Ini adalah makna solidaritas. Maka yang kita akan angkat pada sore hari ini yakni solidaritas Muhajirin dan Ansar, kesetiakawanan para Muhajirin dan Ansar dalam membangun peradaban. Ya, sudah disinggung tadi ya bahwa mulanya dari persaudaraan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mengapa solidaritas Muhajirin dan Ansar ini menjadi salah satu jalan terbentuknya peradaban di Madinah? Baik, pertama kita harus mengerti dulu definisi daripada Muhajirin dan Ansar. Mungkin ada yang belum paham bahwa Muhajirin adalah kaum penduduk asli kota Mekah. Mereka disebut dengan Muhajirin. Muhajirin artinya yang melakukan hijrah, ya, yang berurbanisasi, yang pindah ke ke Madinah. Ini namanya Muhajirin. Sedangkan kaum Ansar, mereka disebut dengan Ansar dari kata an-nasr, yaitu menolong, memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Siapakah mereka? Mereka adalah penduduk asli kota Madinah. Yang dulu di Madinah, mereka terdiri dari dua kabilah, yaitu kabilah Aus, bukan haus ya. Ustadz nih lagi bulan puasa haus lagi. Kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Mereka adalah dua kabilah yang terbesar dan terlama di Madinah, ya, di samping kabilah-kabilah lainnya. Karena kita tahu di Madinah ini banyak sekali elemen-elemen masyarakat lainnya. Bahkan di sana ada Yahudi, kabilah-kabilah Yahudi, Bani Qunaiqa', Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani lainnya. Itu yang terkenal. Mereka disebut dengan Ansar karena mereka memberikan bantuan dan pertolongan, memberikan
fasilitas, memberikan yang terbaik bagi kaum muhajirin yang mereka memang hijrah ke Madinah, ya. Maka mereka disebut dengan Ansar. Dari definisi tersebut kita sudah memahami bahwa antara muhajirin dan Ansar ini sudah ada hubungan. Tidak mungkin ada solidaritas tanpa adanya hubungan. Dan tidak mungkin hubungan itu ada tanpa adanya apa? Perkenalan. Ya, tidak mungkin. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ke Madinah, kita tahu beliau menatar kaum Ansar yang terdiri dari Aus dan Khazraj, di mana di tempat haji di Arafah, mengumpulkan. Jadi setelah orang haji mengumpulkan mereka, menatar mereka, memberikan ujangan, tausiah, mensosialisasikan program-program yang akan dilakukan Rasulullah SAW, kemudian dakwahnya seperti apa. Ini dilakukan selama 3 tahun, ya, atau 3 kali berturut-turut, ya, yaitu tahun ke-11, ke-12 dan ke-13 kenabian dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengutus para muhajirin, ya, duluan. Siapa? Mus'ab bin Umair dan berapa sahabat lainnya untuk mengajarkan Al-Qur'an. Jadi sudah ada apa? Sudah ada perkenalan. Sudah saling mengenal di Mekkah karena mereka mengirimkan utusan. Kemudian Nabi SAW mengenalkan kepada mereka beberapa duta yang akan dikirim kepada Ansar yang akan mengajarkan mereka. Dari sinilah mulai adanya rasa persaudaraan, ya, dan nanti akan tumbuh rasa solidaritas. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti kita tahu dalam kisah hijrahnya alaihi assalatu wassalam, tentunya saya tidak akan bahas di sini, ya, bagaimana perjuangan para muhajirin, ya. Jadi kalau ditanya Rasulullah termasuk muhajirin dong. Ya, ya, hanya saja Rasulullah SAW dibedakan karena beliau adalah nabi. Tapi kalau kita lihat dari sisi perginya, dari sisi mobilisasinya, ya, jelas bahwa Rasulullah sebagai, ya, bagian dari muhajirin, ya, beliau dikecualikan, tapi dilihat bahwa beliau hijrah, ya, bersama siapa? Bersama muhajirin, dan ditemani oleh sahabatnya yang setia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, subhanallah, kita tahu. Jadi Abu Bakar ini termasuk muhajirin atau Ansar? Muhajirin, ya, karena beliau ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah mulai, ya, solidaritas, ya, baik yang dilakukan muhajirin. Saya jelaskan yang dilakukan muhajirin dulu pertama, sebelum nanti bersama Ansar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, rela meninggalkan keluarganya untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau meminta izin kepada Rasulullah, as-suhbata ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin menemanimu ya Rasulullah, aku minta izin menemanimu ya Rasulullah. Rasulullah bilang, aku pikirkan dulu. Nggak langsung dikasih izin. Beberapa saat, ya, ditanyakan lagi, as-suhbata ya Rasulullah, ya, karena Abu Bakar sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dia ingin sekali menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, as-suhbatu ya Abu Bakar, ya, engkau akan menemaniku wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya. Jadi di sini sudah ada solidaritas dari kaum muhajirin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disinilah mulai, ya, benih-benih peradaban sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengumpat atau bersembunyi di Gua Sur, ya, bukan di Gua Hira, ya, nanti salah nih. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung ke arah Madinah, tapi beliau ke arah yang terbalik, ke Gua Sur. Untuk apa? Untuk, ya, berlindung diri dari kejaran musyrikin. Untuk, ya,
menyembunyikan diri dari intayan kaum musyrikin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi di sini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerintahkan anaknya yang bernama Asma binti Abi Bakar As-Siddiq untuk membawakan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika itu Asma sedang hamil tua. Abu Bakar As-Siddiq bilang bawakan makanan untuk Rasulullah naik gunung ya. Ya jemaah CID yang sudah umrah ya, insyaallah sudah semua nih ya. Sudah haji juga ya. Tahun ini kita nggak tahu apakah bisa haji atau tidak. Ya masya Allah ya. Qadarullah, ini adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, ya, yang sudah pernah ke sana, bayangkan Asma sedang hamil tua, 7 bulan, 8 bulan, menaiki Gua Thur yang lumayan tinggi. Untuk apa? Untuk membawakan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk membawakan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan 3 hari bolak-balik naik gunung, ya. Enggak pakai unta, enggak pakai mobil, ya. Kalau di Sydney banyak mobil ya, gampang. Atau sekarang pakai ojol ya. Naik ke atas. Subhanallah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan ini. Para bapak menanamkan ini. Abu Bakar menanamkan kepada anaknya. Bukan hanya kepada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tapi juga kepada anaknya yang satu lagi namanya Abdullah bin Abi Bakar. Siapa namanya? Abdullah bin Abi Bakar. Ya. Disuruh apa? Anaknya disuruh mencari kabar tentang ya gerakan-gerakan, bukan gerakan 30 SK ya, gerakan-gerakan Quraisy. Mereka apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mengintai? Apakah mereka mengirim utusan untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, subhanallah. Ini baru 2 nih. Dari sini sudah kita lihat kekompakan muhajirin. Baik itu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian juga anaknya Asma binti Abi Bakar ya radhiyallahu anha. Kemudian Abdullah ibni Abi Bakar. Ya, kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk seorang ya dari orang Quraisy yang ketika itu belum masuk Islam, yang namanya Abdullah bin Uraiqid. Kemudian masuk Islam, ya. Nah, ini juga sudah terlihat kekompakan dari kaum muhajirin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala ya. Ustaz Abu Sriawan ya, yahfadzuhullah ya. Jadi kita dari sini sudah melihat ya, solidaritas muhajirin. Tentunya juga gerakan-gerakan muhajirin yang mereka berhijrah ke Madinah yang tidak saya akan jabarkan di sini ya. Al-muhim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah ya, sampai ke Madinah, apa yang pertama kali beliau lakukan? Masih ada yang tahu? Oh, pesta-pesta Ustaz. Enggak, ya. Sujud syukur, enggak, ya. Pertama kali yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid. Ya. Ada sebidang tanah di kabilah yang namanya Bani Najjar. Kabilah Bani Najjar, ya. Bani Najjar ini salah satu kabilah juga. Ya, tidak tidak sebesar Aus dan Khazraj. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya para sahabat untuk ke sana. Sebelumnya, ya, sebelum ke Bani Najjar, Rasulullah SAW ke Quba. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, ke Quba. Ya. Dan setelah dari Quba menginap di di rumah sahabat, ya, di rumah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bangun di situ di Quba, ya. Setelah itu membangun masjid namanya Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun dalam Islam. Ya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Melihat dulu nih, ya, untanya berhentinya di mana, ya. Karena semua orang di Ansor, nah di sini mereka berebut
mengatakan biar beliau menginap di rumah saya, biar saya yang menjamunya, biar saya yang menjamunya. Ya. Kata Nabi SAW, haitsu barakatin naqah. Ya. Kalau begitu lihat saja nanti di mana unta ini ya berhenti ya atau apa? Menderum. Ya, menderum itu artinya apa? Meletakkan kedua tangannya atau kedua kakinya ya, karena tangan dan kaki unta ini ya sama, tidak seperti manusia ya, tangannya di atas, kakinya di bawah. Subhanallah. Ya, ternyata unta ini menderum di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginap di rumahnya. Jadi daripada rebutan nanti ya, kayak ustaz datang ke sana, oh biar di sini aja, di sini aja. Ya udah deh kalau gitu, lihat GPS-nya kemana gitu ya. Kalau GPS-nya ke arah sana, ya udah ke rumah antum gitu. Nah ternyata di sini adalah ya untanya ini menderum ya, duduk ya di mana, di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari ya radhiyallahu anhu. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginap ya, menginap, dan setelah menginap Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke Bani Najjar. Ya, kita tahu jarak antara Kuba dan Masjid Nabawi itu tidak jauh ya, mungkin beberapa kilo saja, entah 10 atau 11 kilo, mungkin lebih juga dari itu. Kan jalanan lancar ya. Ya Ustaz ya, Ustaz Agus Heriawan di sini lagi lockdown tapi jalanannya macet. Ini tambahan info aja ya. Di Depok ini rame nih lagi Ramadan. Ya, apalagi mau buka ya. Banyak orang yang apa? Yang belanja buat takjilan, buat buka. Ya, ketika sampai di Bani Najjar, di tanah itu kata Rasulullah SAW, "Thaminuni al-haid." Subhanallah. Lihat. Ya, Rasulullah SAW nggak bilang udah nih tanah buat saya, nggak. "Thaminuni al-haid." Ya, tembok ini ya kalian kasih harga deh, saya mau beli. Kira-kira gimana? Ini kaum Ansar sudah ditatar ya, dan mereka dari Aus dan Khazraj, paling tidak ada apa? Ada komunikasi dengan Bani Najjar dan sekitarnya. Tapi Rasulullah SAW punya izzah ya, dan beliau SAW tidak ingin minta-minta ya. Maka ketika sampai di tanah itu, Rasul bilang, "Thaminuni al-haid," beli harga yang cocok agar kami beli tanah ini. Ya. Nah ini. Maka kata mereka apa? La lillahi ta'ala. Tidak ya Rasulullah, tanah ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dari sini mulai apa? Solidaritas. Kira-kira kalau ada orang yang tidak mampu datang kepada kita, ya, dia minta bantuan dari negeri yang jauh, dari tempat yang jauh, kita tolak atau kita berikan ia masuk, berikan dia tempat ya untuk menginap misalnya. Nah ini Rasulullah SAW datang, dan Bani Najjar merelakan tanah itu luas ya. Al-haid ya, al-haid artinya apa? Tembok artinya tanah yang ada temboknya ya, karena di sana ya tanda bahwa ini adalah milik Bani Najjar. Maka kata Bani Najjar, lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kata seorang sahabat, wahai Rasulullah, sesungguhnya di sana ya ada kuburan musyrikin. Ya, ada kuburan musyrikin. Ya, ada kuburan musyrikin. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ratakan kuburannya, ya, bersihkan dari ya kotoran-kotorannya, dan kemudian Rasulullah SAW ya memerintahkan mereka untuk membangun masjid. Subhanallah. Ya. Jadi ini solidaritas. Ya. Jadi Rasul nggak bilang, oh bangunin dulu rumah buat saya nih ya. Saya masa nggak dapat tempat tinggal? Ya. Saya ini kan Nabi, tidak. Nabi bilang bangun dulu. Tanahnya sudah dikasih. Ya. Baik. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disinilah mulainya peradaban. Kata ulama bahwa peradaban dimulai dari masjid. Dari apa? Dari masjid ya. Makanya kita sangat bersyukur
di Sydney, ya. Ini bukan pujian biasa, tapi ini adalah ada kaitannya dengan solidaritas Muhajirin dan Ansar, ya. Di Sydney ada masjid, ya. Kita sangat berterima kasih kepada para as-sabiqin al-awwalin, ya. Dibangun masjid di awal tahun 80-an atau 90, wallahu alam, ya, mungkin sekitar tahun itu, ya Ustaz Agus, ya. Ya. Nah, ini adalah dalam rangka apa? Membangun peradaban. Jadi peradaban itu dibangun dari masjid, ya, agar kita pahami bersama. Makanya ketika di Mesir Al-Azhar ini dibangun dulunya belum universitas, masih sebagai jami'. Lihat, jami' artinya apa? Masjid, betul kan? Jami'ah artinya apa? Universitas, university. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya antara universitas sebagai tempat menimba ilmu yang lebih tinggi, ya, yang lebih tinggi dari taraf SMA, itu asalnya dari jami', dari masjid. Jami'. Ditambahin tak marbutoh satu jadi jami'ah. Subhanallah. Ya, jadi dulu Al-Azhar itu belum ada kelas-kelas. Ya masih di masjid. Mereka punya ruwaq, mereka punya apa? Punya corner-corner. Ya, masing-masing mazhabnya, masing-masing corner fikih, hadis dan seterusnya. Dari sinilah mulainya peradaban. Ya, jadi ini adalah ilmu yang sudah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya, bahwa peradaban itu dibangun dari masjid. Subhanallah. Kemudian tadi juga disinggung tentang persaudaraan. Ya. Tentang persaudaraan. Jadi kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhajirin dipersaudarakan dengan Ansar, Muhajirin dengan Muhajirin. Yang populer mungkin kita pernah dengar, ya, dan bukan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Ini dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abdurrahman bin Auf dulunya ini saudagar Muhajirin, ya. Ini perlu saya sampaikan. Kebanyakan Muhajirin, wabil khusus yang 10 siapa Ustaz? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid bin Nufail. Ya. Insyaallah ingat. Baik, rata-rata mereka adalah saudagar. Ketika mereka meninggalkan Mekah, mereka meninggalkan tanpa membawa sepeser pun uang atau hasil dari perdagangan mereka. Bayangkan, ya, kebanyakannya, ya, termasuk Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sudah punya perdagangan, sudah punya, kalau di kita punya bisnis, ya, untungnya juga besar, ya, karena orang musyrikin, ya, mereka apa? Mereka melukai para sahabat Rasulullah. Mereka dizalimi, dianiaya oleh para musyrikin, maka mereka tidak membawa sepeser pun. Ya, jadi nggak bawa apa-apa. Ya, misalnya sahabat lain namanya Suhaib bin Sinan. Ini tambahan. Jadi Suhaib bin Sinan ini orang Romawi, ya. Orang Romawi tinggalnya, ya, asalnya mah orang Mekah. Ya, asalnya orang Mekah. Ya. Kayak Ustadz Agus nih, ini udah orang Sydney nih, ya. Asalnya mah Sunda gitu kan. Nah, Suhaib ini nggak pakai Al-Makki lagi. Suhaib ini Ar-Rumi. Oh. Padahal nasabnya Arab, ya. Tapi karena dari kecil nggak dijelaskan 5 tahun, 6 tahun, ya, umur remaja kemana? Ke Romawi, ke Roma, tinggal di sana, berdagang di sana, ya banyak uang dong, uang, ya, ya sama seperti sekarang, ya, ke luar negeri nyari uang yang lebih banyak karena mungkin kesempatannya lebih besar. Di sana berdagang, setelah mendengar dakwah Rasulullah SAW, mendengar bahwa Nabi SAW, ya, diutus dan hijrah ke Madinah, beliau datang, ya, dengan bawa harta yang banyak. Berdagang. Suhaib bin Sinan juga punya
orang bapak yang pedagang juga. Ya. Di sana bisnisnya sudah berkembang. Ya. Kalau di kita ini bisnismen ya. Ketika mau hijrah, ia mengatakan, aku ingin menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata musyrikin apa? Wahai Suhaib, engkau ya, meninggalkan kita begitu saja. Engkau angkat kaki begitu saja. Emang kenapa? Ya? Enggak bisa. Engkau berdagang di sini, bisnis di sini, ya, nanam modal di sini, punya bisnis di sini, punya banyak uang, enggak bisa. Terus gimana? Kalau engkau mau menyusul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serahkan dulu semua uangmu. Nah, ini yang kita pahami ya. Ini sering saya sampaikan dalam kajian sirah. Jadi sahabat itu kebanyakannya, tidak seluruhnya, tapi kebanyakannya ketika pergi ke Madinah nggak bawa apa-apa. Ya, maka kata Suhaib bin Sinan, kalau begitu ya silahkan ambil uangku. Silahkan kau ambil semua daganganku. Yang penting aku bisa menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ya, semua hartanya diambil. Ya. Jadi kalau para sahabat itu bukan, oh saya mau hijrah ya nih, saya lelang dulu nih ya, berapa? 2 million. Enggak. Siapa yang mau jual, siapa yang mau beli gitu kan? Saya lelang lah dengan dijual dengan harga yang paling rendah. Enggak. Nah, termasuk Abdurrahman bin Auf ini. Ketika Abdurrahman Auf sampai ke Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini adalah saudagar Ansar, punya banyak harta, dipersaudarakan. Ya, maka salah satu cara timbulnya solidaritas adalah mempersaudarakan. Nah ini, tadi apa? Memperkenalkan. Satu, ya langkahnya adalah apa? Memperkenalkan. Dua, langkahnya mempersaudarakan. Persaudarakan, ya. Ini saat ini Abdurrahman, ya, engkau adalah saudara sekarang. Tanggung-tanggung setelah itu kata siapa? Kata Sa'ad, ya, bin Rabi', ya, wahai Abdurrahman, sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak hartanya di Madinah. Ya. Inni aktsarul ansari amwala, ya. Aku salah satu orang yang paling banyak, ya. Mungkin ini triliuner ya kalau sekarang ya. Triliuner ini uangnya nggak habis-habis nih ya. Berapa miliar nih? Billion. Aku punya kebun kurma, aku bagi setengahnya untukmu. Ambil. Dan aku punya 2 istri, ya. Aku kasih 1 untukmu ya. Kata ulama ini tidak jarang terulang ya. Bayangkan punya istri 2 ya. Engkau pilih yang mana, aku ceraikan kemudian engkau nikahkan. Subhanallah. Nah, stop nih ya. Ini ya, apa nih maksudnya nih ya. Kita bukan bahas dari sisi itunya ya. Kita lihat dari solidaritasnya. Jadi hartanya dibagi 2, no problem ya. Kalau kita semua misalnya punya 2 miliar, kasih 1 miliar ke saudara kita, berani nggak? Wah, rugi dong Ustaz. Kalau mau sih ngasihnya $1.000 aja begitu, misalnya. Ini dikasih setengahnya. Bahkan istrinya ada 2, dikasihkan kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, maka Abdurrahman bin Auf, ya, ia mengatakan, aku tidak ada hajat, tunjukkan aku pasar, aku ingin berdagang. Tuh lihat. Jadi Abdurrahman bin Auf tidak langsung, oh ya sini uangnya ya, no problem, ya, senang gitu ya. Ya. Tapi tunjukkan pasar, aku ingin berdagang. Abdurrahman bin Auf sebelumnya adalah orang yang pandai berdagang. Setelah berdagang, dapat untung, akhirnya jadi kaya. Subhanallah. Itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi di sini ada izzah, ya. Ada izzah artinya apa? Ada harga diri. Ya, ada harga diri. Tetapi juga di sini ada apa? Ada solidaritas dari sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf menikah dengan kata Nabi sallam ala nuwati, kata hadis ala nuwati min dhahab, ya. Seberat biji kurma dari emas, ya. Ya, mungkin berapa gram emas. Akhirnya Abdurrahman berdagang dan akhirnya Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu saudagar di Madinah. Subhanallah. Jadi kaya lagi. Baik.
Hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah satu dari contoh solidaritas antara Muhajirin dan Ansar. Ya. Ada lagi? Ada. Tentunya banyak. Ya, kemudian juga solidaritas yang lain yang dicatat dalam sejarah, yaitu Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Salman Al-Farisi dengan siapa? Abu Darda Al-Ansari. Ya, Salman dipersaudarakan. Ya, kita tahu bahwa Salman Al-Farisi ya bukanlah seorang saudagar, tetapi ia sangat menyayangi Abu Darda. Suatu hari Salman Al-Farisi mendatangi rumah Abu Darda. Abu Darda nggak ada, yang ada adalah istrinya Ummu Darda. Ya, mengapa datang? Datang ingin memberikan sesuatu. Ya. Kalau tadi dari Ansor, sekarang dari Muhajirin ya. Kemudian kata Salman, ma sya'nuki, ya, apa keadaanmu? Kamu butuh apa gitu kan gitu ya. Kalau sekarang butuh apa nih? Datang diketuk pintunya. Assalamualaikum salam ya. Antum butuh apa? Butuh beras atau butuh butuh garam atau butuh gula gitu ya. Makanan pokok. Oh ya gitu. Tapi apa jawab Ummu Darda? Apakah Ummu Darda bilang, "Oh iya nih kami lagi kesusahan nih." Ya, Salman, coba kamu beri kepada kami berapa harta lah, berapa uang, berapa dinar gitu. Tidak. Ya. Kata Ummu Darda bahwa Abu Darda tidak ada hasrat terhadap dunia. Subhanallah. Jadi di sini solidaritas Muhajirin kepada siapa? Kepada Ansar. Salman ingin berbuat baik, ingin membawakan ya beberapa makanan atau apalah yang bisa diberikan kepada Abu Darda. Tapi Abu Darda, kata Ummu Darda, ia tidak ingin dunia. Karena Abu Darda ini puasa, qiyam, ya. Tak lama kemudian Abu Darda datang. Abu Darda apa? Datang. Subhanallah. Lihat di sini. Salman belum lagi memberikan sesuatu, Abu Darda bikinkan makan. Salman, makan. Subhanallah. Ya. Kata Salman, aku nggak makan ya sampai engkau makan. Kata Abu Darda, aku lagi puasa. Subhanallah. Kata Salman, aku nggak akan makan sampai engkau ikut makan. Akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya. Ya, ini apabila puasa sunnah ya. Sebagian ulama mengatakan apabila puasa sunnah ya boleh dibatalkan puasa misalnya dalam situasi seperti ini ya. Kalau dari puasa wajib nggak boleh ya. Wah, itu Abu Darda aja boleh membatalkan puasa gara-gara Salman datang ya. Itu puasa sunnah. Ya, nanti ada wah himbauannya nggak apa-apa lah buka puasa lagi zaman COVID-19, nggak ada itu ya. Ya, ini puasa sunnah. Baik. Akhirnya Abu Darda membatalkan puasa. Ya, dan Salman diajak nginep di rumah Abu Darda. Subhanallah. Baru awal malam nih. Awal malam itu jam berapa sih Ustaz? Ya, awal malam itu jam habis Isya. Kalau di Sydney mungkin jam 8 ya. Di sini jam 7:15. Ya, Abu Darda sholat malam. Ya, ini menunjukkan juga sholat malam bisa dilakukan di awal malam ya. Salah satunya adalah yang kita sebut dengan sholat tarawih ya. Nggak tahu nih jamaah Syadi ya. Sekarang tarawihnya di rumah masing-masing ya Ustaz ya. Masya Allah. Ya mati lagi. Baik. Jadi dibangunkan Abu Darda sholat malam. Mohon maaf ini koneksinya terputus untuk CID ya. Baik. Abu Darda bangun malam, ia melakukan sholat di awal malam. Ya. Kemudian dilihat oleh Salman. Kata Salman, tidurlah. Kata Salman, tidurlah. Maka
Abu Darda tidur lagi. Abu Darda tidur ya, karena masih awal malam kau sudah sudah melakukan sholat malam gitu. Baik, mohon maaf ya. Online ini biasanya dikarenakan ada transmisi yang lemah. Ya, agak terputus. Dan ini juga telah ditahukan kepada kami tentang salah satu ustadz dari Indonesia yang memang lebih sangat jauh ya, dan itu tidak terjangkau oleh jangkauan internet, sehingga kami mendelay atau skip sementara acara beliau. Baik. Mohon maaf sekali lagi, insya Allah sedang masih berlangsung beberapa saat lagi. Assalamualaikum. Salam. Ustaz. Oh, mohon maaf ya. Internetnya ini. Masya Allah. Iya, mati ya. Mati terus hidup lagi. Baik. Kita lanjutkan. Mohon maaf ya. Malumlah internetnya bukan fiber ya. Jadi kadang-kadang mati sendiri routernya. Routernya mati sendiri. Jadi kita lanjutkan. Jadi Abu Darda bangun malam. Ya. Salman melihat. Kata Salman tidur. Masih awal malam nih. Masih awal malam. Ya, nanti aja sholatnya gitu. Akhirnya Abu Darda tidur. Kemudian bangun lagi beberapa saat. Akhirnya Salman bilang tidur lah. Masih jam segini ya. Sampai terus 3 kali barulah ketika di sepertiga malam terakhir jam 2 jam 3 Salman membangunkan Abu Darda. Ya. Kata Salman, bangunlah mari kita sholat bersama. Subhanallah. Ya. Nah ini solidaritas ya. Nah di sini para hadirin semua jemaah CID di rumahnya bisa berjamaah dengan keluarganya ya. Kapan lagi mendengarkan bacaan abinya ya, subhanallah. Iya, bacaan abinya insya Allah sudah hafidh Al-Quran ya, 30 juz, kalaupun 30 juz belum ya juz 30 ya. minimal itu kan. Ya kan? Kapan lagi? Nah ini. Maka sholat bersama. Di pagi harinya Abu Darda melaporkan kepada Rasulullah ya. Sebelum melaporkan, kemudian Abu Salman mengatakan apa? Inna li 'ainaika 'alaika haqqa, inna li 'ainika 'alaika haqqa, wa inna li jasadika 'alaika haqqa, wa inna li zaujika 'alaika haqqa. Matamu punya hak, jasadmu punya hak, istrimu punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Ya, berikanlah ya hak itu kepada orang yang memang berhak. Subhanallah. Baik. Jadi yang ketiga, pertama adalah saling memperkenalkan. Yang kedua ya adalah mempersaudarakan. Yang ketiga, dasar daripada solidaritas adalah saling memberikan nasihat. Nah, ini penting. Ya, gimana kita mau solid? Solid ya, solid itu kan senasib. Ya, setia kawan kalau kita tidak memberikan masukan. Bisa nggak? Nggak bisa, ya. Nah, saya yakin CIDI solid sampai sekarang karena ada solidaritas, ya kan? Solid semua, ya kan? Memberikan nasihat, memberikan masukan. Ya. Keluarga bisa solid, kenapa? Karena saling memberikan masukan. Jadi solidaritas itu bukan hanya kaum muhajirin ansor. Solidaritas berkeluarga yaitu ketika saling menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta kepada anggota keluarga dan saling memberikan nasihat. Subhanallah ya. Kalau suaminya agak nggak taat sedikit, dinasihati oleh istrinya. Istrinya kurang taat, dinasihati oleh suaminya. Jangan didiemin aja ya. Ini bukan solidaritas. Iya. Nah, ini dalam rangka dakwah ini kita menghimbau jemaah untuk melakukan kedermawanan khususnya di masa Covid ini kepada siapa? Kepada yang tidak mampu. Ini juga dalam rangka solidaritas karena adanya nasihat. Memberikan masukan ya kepada siapa? Kepada teman-teman kita. Subhanallah. Maka diadukan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, Shadaqa Salman. Apa yang dikatakan Salman adalah benar. Ya. Jadi apa yang dinasihati Salman kepada engkau wahai Abu Darda adalah benar. Nah, ini adalah wujud atau bentuk daripada solidaritas tersebut. Baik. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya ini baru beberapa. Ada juga contoh lainnya ketika mereka dalam perang Khandaq, ya para muhajirin dan ansar mereka
membangun apa? Membuat parit, ya. Bukan celurit, ya. Parit ini seperti gorong-gorong, selokan besar, di mana sebagai ranjau bagi kaum yang akan menyerang muslimin, ya. Maka mereka bersama-sama, solidaritas, ya nggak masing-masing, udahlah Ansor sendiri, kami Muhajirin mah nyantai, nggak, bareng-bareng. Mereka mengatakan nahnul ladzina bay'u Muhammadan 'alal islami ma baqina abadan, ya. Sambil ya membikin parit itu, gorong-gorong itu yang ada ranjau, ya, sebagai proteksi, ya, bagi muslimin, ya, dari serangan musyrikin. Mereka melantunkan nasyid ini, kami adalah orang-orang yang membaiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, atas Islam selama-lamanya, selama kami hidup. Subhanallah. Ya, maka Nabi SAW mengatakan apa? Allahumma innahu la khaira illa khairal akhirah, faghfir fil ansari, fabarik fil ansari wal muhajirah. Ya, ini ada beberapa riwayat di sini. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Ya. Maka berikanlah berkah bagi muhajirin, bagi kaum Ansar dan muhajirin. Subhanallah. Dalam riwayat lain, Allahumma innahu la 'aisha illa 'aishul akhirah, ya, faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, maka berilah pengampunan bagi kaum Ansar dan muhajirin. Baik. Jadi ketika Nabi SAW melihat solidaritas yang baik antara muhajirin dan Ansar, Nabi SAW mendoakan mereka. Jadi kaum yang solid, yang keempat, dasar agar kita menjadi kaum yang solid, yang bisa bersolidaritas kepada sesama kita, yaitu kita saling mendoakan. Saling apa? Saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Ya, kalau jauh didoakan. Kalau tidak bisa berkontribusi secara materi, paling tidak ada doa. Kalau ada materi, berikan yang terbaik, ya, ini, ya. Baik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, juga Ansar pernah bilang, ini salah satu bentuk solidaritas, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqsim bainana wa bainahum an-nakhil. Wahai Rasulullah, ya, bagilah di antara kami kebun kurma ini, ya. Kata Rasulullah, tidak. Ya. Maka mereka mengatakan apa? Takfunanal maunah, ya, wa yusyrikunana fit tamr. Kalau begitu kalian berikan, ya, berikan biayanya, ya, untuk mengelola tamr ini, untuk mengelola kebun kurma ini, dan kami akan memberikan kalian hasilnya, ya, akan memberikan bagian daripada hasil kebun kurma itu. Jelas? Nah, ini dasar yang selanjutnya. Yang pertama adalah, ya, memperkenalkan. Yang kedua, ya, saling membangun persahabatan, ya kan? Ya. Kemudian yang ketiga, menasihati. Yang keempat, mendoakan. Yang kelima, apa? Bekerja sama. Ini adalah dasar daripada solidaritas. Jadi kita nggak mau enaknya aja, ya udahlah ya Rasul bagikan kebun kurma ini, ya udah buat Ansor saja, tidak, ya. Mereka juga ingin, ya, ada sumbangsi kaum muhajirin, ya. Ya, takfunanal maunah wa nusyrikukum fit tamar wa nusyrikukum fit tamar. Kalian berikan modalnya, kalian berikan biayanya, kami yang mengurusi nanti bagiannya kami berikan kepada kalian. Ya. Subhanallah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa indahnya solidaritas muhajirin dan Ansar yang mereka, ya, pupuk dalam diri mereka, sehingga mereka menjadi masyarakat yang memiliki peradaban yang tinggi. Dari beberapa contoh tadi dan dari dasar-dasar tadi, ya, dasar yang 5 tadi, mereka menjadi kaum yang beradab, memiliki peradaban, yang menjadi kaum yang maju, ya kan? Yes, ya, di Madinah ini maju, Abdurrahman bin Auf perdagangan yang maju, Utsman menjadi orang yang yang sangat dermawan, ya. Dari semua itu kita lihat, ya, adanya kontribusi dari kaum muhajirin dan kaum Ansar.
Ya. Nah, kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, ya, apa yang kita bisa kontribusikan? Jika kita memiliki harta, berikan kepada orang-orang yang tidak mampu, karena ini bentuk solidaritas kita kepada mereka. Karena kita juga ingin merasakan apa yang mereka rasakan. Ya, kita juga senasib dengan mereka. Kata Rasulullah SAW, ya, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan orang yang beriman dalam, ya, kasih sayangnya, dalam kebersamaannya, ya, dalam saling mencintainya seperti satu jiwa. Apabila ada satu anggota tubuh seperti satu jasad, kalau ada satu anggota jasad yang terasa sakit, maka seluruh jasad yang lainnya akan merasa sakit juga dengan demam ataupun tidak bisa tidur. Kira-kira kalau kita sakit gigi, kita bisa cuek nggak? Ah, udahlah, gigi doang yang sakit. Nggak bisa tidur kan? Gitu. Sakit kepala ini yang sakit, ya biarin aja, cuekin aja. Nggak bisa. Ya. Satu bagian, ya, jangankan kita sakit kepala, ya kita ada nyamuk nih. Nggak tahu di sini ada nyamuk atau tidak, nggak ada ya, sana cuacanya. Ada nyamuk, ya kita ya, nyamuk menggigit kita, itu seluruh jasad merasakannya, ya, apalagi kalau nyamuknya DBD ya. Ya, itu lebih mematikan. Baik, jadi itulah yang bisa kita pelajari dari solidaritas Muhajirin dan Ansar. Kita sudah jelaskan, ya, beberapa namadzij atau sampel-sampel dari solidaritas Muhajirin dan Ansar, dan dasar-dasar yang 5 tadi yang sudah kita jelaskan, ya, dasar dari solidaritas tersebut. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi jemaah CID, ya, muslimin di Australia dan dimanapun berada, dan semoga kita lebih termotivasi untuk bersolidaritas kepada saudara-saudara kita, ya, dengan memberikan apa yang kita miliki, ya, untuk membantu mereka yang tidak mampu. Inilah salah satu bentuk solidaritas kita kepada